Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat ketemu lagi dengan channel Dr. Kes Mes Kehidupan. Masih melanjutkan dari apa yang tersisa dari puncak acara peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024. Memang acara sudah berlangsung, tapi sisa-sisanya masih banyak. Yang sisa-sisa tersebut ya harusnya menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Kita ambil hikmahnya dari apa yang terjadi kemarin. Yang pertama, hikmah ya atau pembelajaran dari acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang dihadiri oleh Pak Presiden dan banyak menteri yang ada di sana serta guru perwakilan guru-guru seluruh Indonesia kemarin. Yang pertama, ketika saya melihat di TV, kemudian pas nyanyikan bersama-sama lagu Mars Guru itu saya unggah di medsos saya. Itu yang kalau di TikTok itu sampai hampir 360.000 yang lihat, dan ribuan yang insya Allah itu guru ya. Komennya itu merasa bener-bener dihargai. Ya, ada yang ngasih gambar nangis terharu, bukan nangis kecewa tapi nangis terharu. Ada yang 30 tahun jadi guru baru merasakan bahwa tahun ini guru benar-benar dihargai oleh para pemimpin negara ini. Itu yang luar biasa, hampir 360.000 yang lihat tuh. Nah, itu yang pertama. Mudah-mudahan suasana itu apapun yang terjadi setelahnya tetap bahwa kita yakin bahwa kita guru, yang pemerintah siapapun sebetulnya di negara ini sangat menghargai guru. Meskipun ada hal-hal yang mungkin belum berkenan di hati kita semuanya para guru, tapi pada prinsipnya saya pribadi yakin sebetulnya pemerintah kita siapapun pemimpinnya, insya Allah semuanya menghargai para guru. Dan rasa bahagia, kalau boleh tanda kutip bangga, itu kita pelihara terus sebagai modal kita terus untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru yang ada di Indonesia. Jangan lagi berpikir tentang guru negeri atau guru swasta. Guru ya guru. Guru adalah guru. Ya, kalau ngomong guru profesional itu urusan kedua. Karena guru profesional tandanya cuma sertifikat dan dapat tunjangan profesi. Tapi guru adalah guru. Itu yang harus kita jaga selamanya. Guru adalah profesi yang sangat dimuliakan oleh Tuhan. Yang kalau saya sering mengatakan kalau profesi guru menuntut imbalan dari negara, imbalan dari siapapun, tidak nutut karena tingginya nilai atau strata profesi guru. Nah, yang kedua, itu yang pertama yang saya sangat berterima kasih kepada para pemimpin negeri ini bisa memberikan rasa sejuk di hati guru-guru Indonesia. Saya sendiri waktu menyaksikan keluar air mata. Yang kedua, pembelajarannya, keadaan yang tadi sayang hanya berlaku sesaat. Hanya berlaku sesaat. Besok paginya, keesokan harinya sudah banyak berkeliaran, banyak di medsos yang pengungkapan rasa kecewa. Kecewa merasa dikibuli, kecewa merasa diprank kalau bahasanya anak-anak muda sekarang. Ya, merasa kalau mohon maaf itu ya merasa terdolimi. Itu keesokan harinya, dan ini beredar sudah di media sosial. Yang lihat ya banyak semuanya, hampir semuanya viral. Pertanyaannya kan kenapa seperti itu? Ini banyak faktor ya. Ini bukan saya secara pribadi kemudian mencari kesalahan-kesalahan pemerintah. Enggak.
siapapun presidennya, siapapun pemerintahnya, itu sudah menjadi ketentuan, sudah menjadi takdir oleh Yang Maha Kuasa. Harus kita support, harus kita dukung. Tetapi kan tidak yang namanya mendukung itu harus ikut geruduk. Enggak. Tetap kita berikan masukan-masukan tanda kutip untuk perbaikan ke depan. Nah, kembali lagi kenapa kok banyak yang kecewa dan ini menurunkan motivasi. Ini menjadi kontraproduktif dengan adanya setelah puncak peringatan Hari Guru Nasional ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa para guru, khususnya guru swasta yang belum tersertifikasi, ini berulang-ulang saya katakan gajinya sangat memprihatinkan, bahkan tidak pantas disebut gaji itu ya. Uang transport, bahkan uang transport pun kadang tidak cukup. Kadang itu yang didapatkan imbalan dari sekolah untuk beli bahan bakar kendaraannya tidak cukup. Tidak usah bilang untuk makan, tidak cukup. Sehingga kalau dibilang gaji ya tidak pantas juga memang. Mereka sudah lama berharap ada perbaikan. Bukan mereka tidak ikhlas, bukan mereka menuntut, tidak. Teman-teman guru itu tidak ada yang nuntut, tidak ada yang tidak ikhlas. Tetapi kan ada ceritanya, ada sejarahnya. Dan ini sepanjang sejarah paling berharap ya tahun ini. Kenapa? Karena ketika tempo hari ada kampanye, itu janji-janjinya yang begitu tinggi, yang begitu luar biasa. Ya tidak semua orang menyadari bahwa itu janji kampanye. Tidak semua orang menyadari begitu. Bahkan banyak orang karena memang sudah lama berharap adanya perbaikan, banyak pihak, banyak orang yang berharap itu menjadi kenyataan. Apalagi kalau lihat pidatonya Pak Presiden kemarin yang begitu semangat, yang seakan-akan belum pernah ini terjadi sepanjang sejarah. Kan begitu. Bahkan beliau sampai meneteskan air mata. Sehingga benar-benar semua guru itu berharap benar. Bukan berarti mereka tidak berharap pada Allah, ya berharap pada Allah melalui pemerintahan yang baru ini. Ini disupport juga dengan sebelumnya itu ketika juga kampanye adiknya Pak Prabowo yang namanya Pak Hasyim itu menjanjikan mulai Oktober 2024 semua guru akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 2 juta rupiah. Wah, ini dengan sadar, dan itulah yang begitu Pak Prabowo terpilih, itulah yang nancap di otaknya para guru, di hatinya bahkan. Ya tidak salah kalau itu berharap untuk diwujudkan. Kenapa? Karena dengan begitu antusiasnya juga. Masa sih sekelas Pak Hasyim bohong? Kan tidak mungkin. Itu persepsinya teman-teman guru. Bahkan tidak hanya itu, ada perumahan dan lain sebagainya. Tapi yang pertama kali memang diharapkan oleh guru-guru ya janji yang 2 juta itu. Nah, setelah beliau Pak Prabowo dilantik, kemudian ada menteri, Pak Menteri juga menjelaskan nanti akan ada tambahan gaji 2 juta untuk ASN yang tersertifikasi, untuk P3K yang tersertifikasi. Ya, itu kan ada begitu. Malah saya pernah langsung konten saya membuat itu. Apa cuma ASN sama P3K yang tersertifikasi saja yang mendapatkan itu? Bagaimana dengan guru-guru swasta yang belum sertifikasi? Bagaimana dengan yang lain yang belum sertifikasi? Pernah saya gitu. Dan itu juga sudah meluas di kalangan guru. Artinya kembali itu ditangkap oleh sekian juta guru bahwa masih ada harapan untuk mendapatkan itu. Dua, ini sudah harap ini sudah sangat besar. Bahkan Pak Menteri menyampaikan nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Presiden Prabowo saat puncak Hari Guru Nasional. Betapa hendak semuanya fokus ke situ. Semuanya fokus. Bahkan ketika hari H puncak peringatan Hari Guru Nasional, Pak Prabowo juga masih mengatakan itu. Nah,
Ternyata kalau setelah itu Pak Menteri kan memberikan penjelasan, termasuk jubirnya Pak Presiden kan juga memberikan penjelasan. Toh pada akhirnya kalau disingkat omongan ini, kalau disingkat saja ceritanya, yang dapat kenaikan, perbaikan gaji melalui tunjangan profesi itu hanya guru-guru swasta yang belum terimpasing sebesar Rp500.000. Berarti semua guru ASN atau P3K yang tidak dapat apa-apa karena memang guru ASN atau P3K ini begitu sertifikasi langsung terimpasing. Jadi sebelum Pak Prabowo jadi presiden, sebelum Prof Mukti jadi Menteri Pendidikan, itu sudah berjalan sejak zamannya Pak SBY. Itu bukan hal baru. Dan itu memang amanat Undang-Undang Guru Dosen. Undang-Undang Guru dan Dosen mengamanatkan itu. Bahkan mohon maaf ketika pemerintahnya Pak SBY untuk urusan impasing ini berjalan lancar. Sehingga saat itu hampir semua guru swasta yang sudah tersertifikasi langsung 1 tahun atau 2 tahun atau maksimal 3 tahun sudah langsung terimpasing. Artinya mereka sudah langsung dapat tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji ASN sesuai dengan pangkatnya. Itu sudah berjalan dulu. Sudah berjalan. Sehingga hal kemarin yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo itu bukan hal baru. Makanya saya bertanya, ini kok Pak Prabowo sampai nangis menyampaikan itu, jangan-jangan beliau tidak ngerti bahwa itu sudah berjalan sejak lama. Sejak lama. Saya khawatir karena bagaimanapun juga nanti pada akhirnya orang kecewa itu sasarannya kepada Pak Presiden karena yang menyampaikan langsung adalah Pak Presiden. Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Saya khawatir yang pemberi informasi kepada beliau kurang jelas memaparkan datanya. Karena kembali lagi saya katakan ya, bahwa guru ASN yang sudah tersertifikasi atau non ASN yang sudah tersertifikasi dan terimpasing itu sudah berjalan seperti itu sejak dulu-dulu. Nah yang bermasalah itu kan tidak tahu 5 atau 6 tahun terakhir ketika masanya Pak Jokowi, menterinya Mas Nadiem, itu impasing seakan stop, tidak ada lagi. Ya kalau teman-teman di lapangan ini ngomong, itu ketika dirjennya Bu Nunu stop impasing ini. Ingat di Undang-Undang Guru dan Dosen, impasing itu yang berlaku untuk guru-guru swasta itu ada, itu haknya guru-guru swasta. Makanya sebelumnya saya ngomong, sudahlah disamakan aja. Impasing itu tidak usah berbelit-belit, tidak usah ngel-ngel, karena memang itu haknya guru swasta. Kalau tidak dilakukan impasing yang benar, sudahlah dipakai aja 3A. Gitu aja. Kenapa begitu? Itu hak yang tertunda. Loh ini saya katakan dolim ini negara. Dolim. Apalagi kemarin katanya ada anggaran pendidikan dipakai untuk dana desa. Sedangkan guru-guru yang sudah seharusnya, guru-guru swasta yang sudah seharusnya mendapatkan haknya dari impasing, tidak dapat. Nah baru sekarang dapat tambahan 500. Perlu diketahui bapak-bapak yang ada di sana, mulai Pak Presiden sampai Pak Menteri dan staf-stafnya semua termasuk jubirnya Pak Presiden. Hak guru swasta yang sudah tersertifikasi itu adalah terimpasing. Kalau terimpasing mereka sama haknya dengan guru-guru ASN atau guru-guru negeri. Ya kisarannya 3 juta 250 dan itu. Kalau sekarang ditambah 500 menjadi 2 juta dengan bangganya jubirnya Pak Presiden, nanti tahun depan otomatis yang sudah terimpasing otomatis dapat 2 juta. Itu masih kurang.
kurangnya kisaran 1 juta. Itu artinya negara masih punya hutang dengan guru-guru swasta. Jangan bangga dulu. Makanya kalau ada undang-undang dilaksanakanlah. Kalau belum bisa maksimal, saya yakin teman-teman guru juga menyadari bahwa negara juga ada keterbatasan. Meskipun mereka akhirnya kan ngungkap-ngungkap, ya kalau koruptor dibiarkan ada yang 300 triliun, 200 triliun. Tapi untuk guru disuruh sabar hanya dengan terpujilah wahai engkau Bapak Ibu guru. Sekali lagi, ini kalau dibiarkan, jangan-jangan tradisi 2 juta itu nanti akan berlaku terus dan menghilangkan yang ada di undang-undang guru dan dosen yang guru swasta itu punya hak untuk terimpasing. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau itu dianggap benar nanti akan berjalan terus. Nah, kecuali kalau penjelasannya untuk sementara sebelum bisa melakukan impasing ketika negara masih punya keterbatasan, mohon maaf, guru-guru swasta yang sudah tersertifikasi negara masih mampu hanya memberikan 2 juta. Itu beda urusan. Beda urusan karena memang negara belum punya kemampuan. Beda urusan, tapi yang terakhir mungkin yang dilihat itu dari jubirnya Pak Presiden. Kayaknya negara sudah berbuat banyak. Pemerintah sudah berbuat banyak. Kayaknya sudah luar biasa. Belum. Zamannya Pak SBY sekali lagi. Semua berjalan baik. Jempol 2. Karena saya juga pelakunya kan. Saya tersertifikasi tahun 2008 kan tidak salah. Karena waktu itu portofolio saya sudah melebihi hukumnya, nilainya sudah melebihi, langsung tersertifikasi. Dan gajinya, karena saya ditetapkan waktu itu adalah 3C ya, langsung saya 3C. Ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Khususnya dari Pak Presiden dan Pak Menteri. Kenapa? Ya jangan kita itu mengaburkan undang-undang yang ada. Termasuk yang nanti akan diberikan untuk guru-guru yang belum tersertifikasi. Itu memang ada. Di undang-undang guru dan dosen ada. Makanya tempo hari saya bilang, tolong siapapun yang ada kaitan sana dibawa ke Pak Presiden, ke Pak Menteri. Ini undang-undang yang aslinya. Biar tidak seakan-akan sudah berbuat banyak. Belum, haknya itu belum. Ini saya belum ngomong kalau yang dikatakan oleh jubir tadi, guru swasta 2 juta, titik, tidak ada keterangan apa-apa. Bagaimana dengan guru-guru swasta yang sudah terimpasing? Bagaimana? Apa sekarang mereka yang kemarin sudah dapat 3,5 juta katakan, 3.250.000 dan seterusnya. Kemudian sekarang jadi 2 juta. Wah, ya gak karu-karuan. Itu pikiran saya mengatakan, jubir Pak Presiden tidak memahami yang sebenarnya. Bahkan Pak Menteri mungkin juga belum tahu itu. Ini resah teman-teman yang guru swasta sudah tersertifikasi. Makanya berkali-kali setiap saya ngomong, jangan ngumbar statement lah. Kan pendidikan tuh enggak seperti kementerian yang lain. Pendidikan masih ada waktu. Iya kan, nunggu tahun ajaran baru. Enggak usah ngumbar, enggak usah janji yang muluk-muluk. Kalau pada akhirnya membuat banyak guru yang kecewa. Itu nanti menurunkan kinerja, menurunkan semangat kerja. Jadi ini perlu dipahami ya, bahwa untuk guru swasta ya, khususnya guru swasta, itu sudah ada yang tersertifikasi dan terimpasing, yang kemarin sudah dapat tunjangan, bukan baru sekarang, sudah dapat tunjangan, sama seperti tunjangannya ASN, sesuai dengan golongan atau pangkatnya. Ada guru swasta yang tersertifikasi karena belum dilakukan impasing, berarti mereka setelah sekian tahun kehilangan haknya. Itu yang sekarang ditambah 500. Apa 500 itu kebaikan pemerintah sekarang untuk guru swasta? Yang itu bukan hak mereka, tapi mereka belum cukup. Guru swasta tidak akan nuntut. Tidak nuntut guru swasta dan pada umumnya guru tidak nuntut. Tidak minta dikasihani juga. Tapi itu kewajiban negara, kewajiban pemerintah.
yang kemarin kalau dikatakan Pak Prabowo, kunci suksesnya pendidikan adalah di guru. Dan pendidikan merupakan pilar pembangunan bangsa. Ini. Sehingga nanti tidak mengaburkan kalau dibiarkan terus. Ya nanti akan kabur. Akan kabur dianggap memberikan 2 juta itu. Menambahi dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Dianggap itu nilai lebih. Hendak kewajiban. Maka saya kalau ditanya dengan teman-teman, bagaimana Pak janjinya Pak Prabowo Presiden dan Pak Hasyim dulu? Udahlah itu janji kampanye, ndak usah dipikir. Wong kampanye kan janjinya macam-macam, udah ndak usah dipikir. Yang penting hak-hak guru. Itu aja lah dilaksanakan. Ndak usah muluk-muluk. Guru swasta yang sudah tersertifikasi segera dilakukan impasing. Yang belum tersertifikasi segera dilakukan sertifikasi. Nah, kalau yang akan tersertifikasi kan jelas bahwa tahun depan kurang lebih ada 806.000 sekian. Jelas itu. Kalau ngomong mapnya jelas. Nah, yang impasing belum pernah dibahas sama sekali. Tidak dibahas sama sekali. Nah, untuk yang nanti akan dapat tunjangan apa itu ya, fungsional tidak salah. Kalau dulu insentif yang di daerah-daerah itu jelas 2025 dimulai. Tidak apa-apa. 25 atau 26 atau 27. Tidak apa-apa, kan sesuai dengan kemampuan negara. Tidak apa-apa, tapi jelas semuanya. Lah kasihan, ada yang sudah 38 tahun mau purna, ya masih belum terimpasing. Ya kasihan. Maka itu yang seharusnya dilakukan. Kenapa kok begitu? Ingat bahwa bapak-bapak yang di atas sana, para pemimpin negeri ini, itu ya masyarakat masih meyakini kayak sabdo pendito ratu begitu, apa yang dikatakan itu yang dijalankan. Artinya tidaklah baik kalau hanya mengumbar hal-hal yang belum jelas, menyampaikan pada itu yang belum jelas, apalagi itu menjanjikan sesuatu, tidak bagus. Kalau saya pernah belajar di USAID dulu ya, ketika saya masih aktif di itu, salah satu indikator efektivitas seorang pemimpin adalah bagaimana ketika yang bersangkutan mengambil kebijakan. Bermasalah atau tidak? Bermasalah itu banyak mengeluarkan atau banyak menghasilkan hal-hal negatif atau menambah kinerja yang baik. Itu salah satu indikator. Makanya saya berharap lagi kalau belum fix, belum itu janganlah diumbar-umbar pernyataan-pernyataan itu. Kadang-kadang saya itu tertawa sendiri. Kok kayak gak ngerti gitu ya. Yang kayak gak ngerti ya. Mulai Pak Menteri kayak gak ngerti kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan kemarin. Sehingga ditertawain di luar. Halah, ngedabur stok. Itu kan gak enak. Ngeprank tok. Gak enak itu Pak Menteri. Gak enak. Kalau hanya itu aja enggak. Ya sudah biasa. Seorang tokoh itu menjadi sasaran pandangan itu biasa. Tetapi yang dieman-eman nanti kalau hanya di sekolah-sekolah itu kinerja guru-guru menurun. Yang dibahas cuma itu aja yang ini. Makanya hematlah pernyataan-pernyataan tidak penting. Jubir terutama tolong belajar yang benar biar tahu nanti, biar yang disampaikan itu pas ngerti. Itu kalau enggak ya walau alam. Jadi banyak pelajaran yang perlu kita ambil untuk teman-temanku guru, dan saya yakin guru itu meskipun kecewa, tidak lama itu. Karena guru sejak dulu, apalagi guru swasta, ya kayak gini ini, ya dari waktu ke waktu. Sudah 79 tahun Indonesia merdeka, guru swasta masih tetaplah teraniaya, kan gitu kan. Ya itu hanya janji-janji, mengapa janji kalau tiada engkau tepati. Ini masalah. Nah, yang terakhir yang mungkin saya sampaikan dari peristiwa puncak peringatan Hari Guru Nasional tempo hari itu, saya secara pribadi belum melihat sama sekali rencana ke depan untuk guru-guru, untuk pengadaan, untuk menyiapkan calon-calon guru. Karena begitu lihat semangatnya Pak Prabowo yang begitu luar biasa ini. Ini harus disupport benar. Kalau tidak ada penyiapan, bagaimana calonnya untuk guru-guru ke depan?
nanti selamanya akan diomong hal-hal yang nggak enak kalau didengar guru. Guru harus meningkatkan kualitasnya. Guru tidak berkualitas dan lain sebagainya. Nggak enak. Nggak enak. Bagaimana bisa meningkatkan kualitas? Mikiri anaknya kuliah aja nggak nutut. Ya guru swasta itu mikiri anaknya kuliah aja nggak nutut. Kok beli laptop untuk belajar atau beli komputer untuk belajar? Mikir kebutuhan hariannya nggak nutut, nggak nutut. Itulah sebabnya kenapa saya secara pribadi dan atas nama Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Indonesia terus menyampaikan ini. Karena siapapun yakin bahwa kunci keberhasilan pendidikan di guru. Makanya guru harus dijamin sebetulnya. Sebetulnya harus dijamin kehidupan guru. Seperti di Undang-Undang Guru dan Dosen. Di atas kebutuhan hidup minimal. Di atas. Ini harus dijamin. Kalau toh memang pemerintah belum mampu, ya harus jelas rut-rutnya bagaimana. Harus melibatkan banyak orang untuk memikirkan hal ini. Nah kita itu kan ya apa ya, untuk apa, buruh kurang lebih 6%. Kalau Jawa Timur itu Surabaya, Sidoarjo ini katakan 4,5 juta, 6%-nya ya kurang lebih 300.000. Guru tidak dapat apa-apa, tidak naik apa-apa. Ini hal-hal semacam ini memang seperti usulan-usulan saya yang sebelumnya. Ayolah sekali-sekali diadakan rembuk nasional. Jangan hanya ngundang kepala dinas. Kepala dinas itu 4 tahun ganti. 4 tahun ganti dan secara apa yang mendasar belum tentu tahu. Dan belum tentu semua kepala dinas itu adalah orang-orang yang dari guru. Ada forum komunikasi kepala sekolah, ada musyawarah kerja kepala sekolah, ada MGMP dan lain sebagainya. Itu tokoh-tokohnya diundang, pemerhati, BMPS dan lain sebagainya. Diajak rembukan bareng. Toh enggak kesusu kan. Yang penting roadmap-nya itu jelas. Tahun depan ada kurang lebih 160.000 yang pensiun. Ini diambilkan dari mana? Nanti syukur-syukur diambil, syukur-syukur comot. Ngeluarkan lagi untuk meningkatkan kualitasnya. Nah ini yang saya garis bawahi teramat penting untuk bagaimana ke depannya. Rekomendasi dari saya selaku guru ya, cari anak-anak yang berprestasi di sekolah masing-masing, di bidangnya masing-masing, dikasih beasiswa, ikatan dinas, dikembalikan ke sekolah masing-masing, kan begitu. Itu jempol itu. Itu berarti berpikir memutus mata rantai. Kalau kemarin dikatakan guru tidak berkualitas, diputus mata rantainya. Niru Pak Harto. Wah gitu kan, Pak Harto dulu gini. Itu harus itu. Dan yang terakhir sekali, ini mudah-mudahan dan saya husnudon aja apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kemarin, bahwa guru ASN bisa ngajar di swasta itu bukan hanya bisa ngajar di swasta, tapi yang diharapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta yang mungkin melalui BMPS-nya ya, itu adalah dari guru sekolah ikut tes ASN atau P3K dikembalikan lagi ke sekolah asalnya. Itu bukan sekolah swasta kemudian menerima limpahan dari luar. Kalau itu yang terjadi, nanti guru-guru yang ada di sekolah ini dikemanakan? Mereka nanti tidak dapat penghasilan lagi, mereka sudah berjuang. Banyak P3K kemarin itu yang ketika ditempatkan di sekolah A, B, C dapat perlakuan tidak enak dari teman-teman di sekolah itu. Kenapa? Ada guru yang tersisih karena kedatangan guru baru ini. Guru-guru yang tersisih rata-rata guru honorer yang sudah lama-lama karena katanya tidak kompeten, tidak diangkat-angkat. Makanya di negeri diisi aja lah oleh guru-guru yang sudah honorer, ramah kasihan. Kalau sekarang mereka mungkin tidak kompeten, ya karena sudah sekian tahun. Dulu awalnya ketika mereka masuk di sekolah negeri jadi honorer, ya kompeten dulu. Nah karena sudah sekian lama kan usia juga mempengaruhi dibanding dengan calon-calon yang baru ini. Yang di negeri dipenuhi aja, dipenuhi dari honorer-honorer negeri. Yang swasta dikembalikan lagi pada sekolah-sekolah swasta. Sehingga mereka-mereka yang di swasta itu yang baik-baik, maka mereka
nanti yang diajukan oleh sekolah untuk jadi P3K digaji oleh negara dan sekolah mendapat manfaatnya untuk bisa mendapatkan bantuan guru. Nanti yang seharusnya digajikan kepada guru itu bisa dipakai untuk kesejahteraan guru-guru yang lain. Oh, ini kalau memang didesain dengan baik, akan semuanya nanti guru-guru ini secara pelan, katanya teman saya, slow but sure, itu guru nanti ke depan akan semuanya bisa baik. Itu aja teman-temanku semuanya. Saya tetap berharap apapun yang ada, kondisinya pun ada, kita anggap itu sebuah tantangan untuk kita, motivasi untuk kita untuk kembali menjadi guru yang profesional. Bukan profesional secara sertifikat saja, tapi kita benar-benar guru yang profesional. Guru profesional tidak berharap apapun kecuali dari Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pemerintah diberi kekuatan yang katanya Pak Presiden kita. Kalau nanti korupsi ini hilang, saya yakin niatan Pak Presiden yang baik itu akan bisa terwujud di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama pada Pak Presiden, Pak Menteri, staf-staf yang ada di sana. Apabila apa yang saya sampaikan ini mungkin kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.